Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcastnya Retno. Nah, episode kali ini adalah episode terakhir dari episode belajar dari kanker. Nah, di episode kali ini aku mau berbagi cerita kenapa aku masih sering check up di rumah sakit meskipun aku udah selesai operasi ya. Jadi begini, suatu ketika pas aku selesai operasi kan pasti ada check up rutin ya, baik itu untuk ngecek luka operasi atau gejala-gejala lainnya. Nah, ketika konsul itu aku bertanya pada dokter, dok, kira-kira sampai kapan ya rutin check up seperti ini? Dan dokternya pun menjawab, ya intinya beginilah, kanker itu kalau untuk check up kemungkinan adalah seumur hidup, tapi dengan rentan waktu yang berbeda. Gitu sih kata dokternya. Nah, jadi setelah operasi itu aku rutin check up sehari sekali, kemudian seminggu sekali, 1 bulan sekali, 3 bulan sekali, dan 6 bulan sekali. Waktu itu masih rutin di kontrol di rumah sakit Muwardi Solo. Nah, kemudian setelah ada perubahan dari pihak BPJS, aku dirujuk ke rumah sakit UN lama ya di Solo itu, karena kurang tahu tepatnya apa, tapi ya aku mikirnya ya itu karena peraturan BPJS yang baru gitu aja sih. Jadi kenapa aku selalu semangat, awalnya tuh gak semangat sih untuk rutin check up beberapa bulan sekali itu, tapi ya mau gimana lagi, aku tuh pernah loh ya kayak bolos gak check up gitu dan dimarahin dong sama orang tua. Dan sejak saat itu aku kayak menguatkan diri sendiri, berdamai dengan diri sendiri bahwasanya aku harus semangat untuk check up rutin tiap bulannya. Dan kebetulan jadwalku saat ini adalah rutin setiap 3 bulan sekali, seperti itu. Jadi honestly aku beruntung banget dapat rumah sakit baik itu di Mawardi maupun UN lama ya, karena selain lumayan dekat dari rumah, pengalaman yang aku dapat ketika rutin check up itu berbeda-beda ya, karena aku berjumpa dengan banyak pasien kanker lainnya dan itu menambah spirit tersendiri untuk aku bisa survive dari cancer ini. So ya, dibalik semangatku untuk rutin check up itu adalah karena udah pernah dimarahin orang tua. Gitu aja sih. Dan karena emang saran dari dokter aku kalau orang udah punya cancer itu harus rutin check up seumur hidup, seperti itu. Jadi yang bisa aku pelajari dari kanker ini salah satunya adalah ya tiap bulan harus menyisihkan uang bulanan untuk kesehatan, pos kesehatan, seperti itu. Jadi ini bisa buat pengalaman teman-teman ya, meskipun gak sakit tetap harus punya dana darurat, kemudian pos dana kesehatan, karena kan kita gak tahu apa yang akan terjadi kepada kita ke depannya. Contohnya aku ini, soalnya aku tuh gak ngira banget dengan apa yang aku alami sekarang ini. Selain itu, untuk lifestyle aku, baik itu kegiatan sehari-hari dan pola makan, pola minum, itu emang udah berubah drastis banget ya. Mulai dari pola makan dan minum itu aku mengurangi 5P: penyedap, perasa, pewarna, pengawet, seperti itu. Jadi ya fokusku sekarang makan ke yang berbau zaman dahulu, serba rebus. Tapi kadang kalau aku pengen goreng gitu ya aku kasih minyak zaitun sih. Cuman aku sekarang udah jarang banget makan yang goreng-gorengan, lebih ke yang rebus gitu. Dan sayurnya pun ya
sayur pada umumnya orang desa gitu, dan aku kalau sayur nggak terlalu suka dengan yang santan ya. Jadi masakan sehari-hari itu ya sayur asem, sop, sayur bening, ya itu aja sih. Jadi awalnya tuh memang membosankan ya, karena rasanya tuh aneh. Soalnya selama ini udah sering makan yang ada 5P-nya atau MSG-nya itu micin lah. Tapi karena aku punya sakit ini, harus berubah deh pola makan aku. Gitu, harus selektif soal makanan juga. Tapi nggak terlalu eksklusif sih ya tentang makanan dan minuman. Yang pasti sering minum air putih, sayuran, buah-buahan yang bergizi gitu. Seperti itu, soalnya ya biar kankernya ini tuh nggak relapse gitu loh ya. Soalnya kan kalau udah relapse kan ya amit-amit ya, ada yang bisa semakin parah gitu. Ya semoga sehat-sehat selalu, karena 3 tahun ini udah lumayan berat, dan harapannya kedepannya dimudahkan selalu oleh Allah, diberi kekuatan untuk menghadapi masa yang akan datang. Seperti itu ya. Jadi mungkin itu aja sharing aku belajar dari kanker kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan bisa menginspirasi untuk semuanya. Jadi gitu, ini pure pengalaman aku berjuang dari yang namanya kanker gitu. Sekarang alhamdulillah sudah berdamai, meskipun ya kadang kayak pengen menyerah, tapi ya balik lagi untuk bersemangat menghadapinya, karena bukan aku aja yang menghadapi, dan pasti ada hikmah di balik ini semua gitu. Terima kasih udah mendengarkan podcast aku tentang belajar dari kanker. Kalau mau sharing via WhatsApp atau Instagram, silakan ya, terbuka banget. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Thank you, matur suwun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.